udah baca karena dia itu seruak ke pepol, ya kan? Sat-set lagi. Berarti harusnya namanya sama, harusnya sama. Iya kan? Ini saya manggilnya Mbak Hayati juga berarti ya. Saya kalau di kampus juga panggilnya Mbak Hayati gitu ke Bu Hayati. Jadi panggil Anda juga Mbak Hayati gitu kan? Nah, harusnya juga sat-set juga nih. Baik, tadi yang bilang udah siapa? Halo? Saya, Bu. Oh, oke. Mas Silly sudah sudah membaca dan sudah dengerin, sudah paham berarti? Sedikit-sedikit paham, Bu, tapi belum sampai selesai banget bagian 3, Bu. Oh, kenapa? Kenapa, Bu? Sambil, Hah? soalnya sambil memahami yang video 1, 2-nya juga, Bu. Oke, memang Sambil, sambil diulang video 1, 2-nya, Bu. Oke, sip lah. Oke, ini yang kelas C. Ini kemarin saya sudah rekap dari yang waktu hari apa kemarin saya rekap. Baru ada 6 kelompok ya yang mengumpulkan. Ini tadi kan sudah nambah. Terus kita masuk ke RPS-nya dulu aja ya. Nah, di RPS ini sesungguhnya bisa teman-teman pakai buat membuat strategi supaya nilainya bisa maksimal. Atau pada nilainya mau apa sih sebenarnya, menargetkan nilai enggak? Nggak ada yang jawab, berarti nggak pada nargetkan. Jadi saya mau kasih itu, saya kasih D, nggak apa-apa ya? Target. Target, Bu. Targetnya apa? A. Oke, kalau targetnya A, harusnya ya maksimalkan diri dan memantaskan diri, ya enggak? Oke, ini sekarang kita buka RPS-nya. Jadi, untuk bisa dapat nilai A, ini, Anda harus bisa melakukan, merumuskan, dan merancang sistem terintegrasi. Jadi ini nanti ada soal, Anda diminta untuk membuat atau create tugas itu semaksimal mungkin dan selengkap mungkin. Nah, begitu. Terus materinya ada banyak gitu ya, karena memang SCM itu luas gitu, sehingga materinya cukup banyak yang harus dipelajari, ada sekitar 12 gitu ya, yang ini nantinya akan dipelajari dari pekan pertama sampai ke 14 atau ke 16 dengan UAS-nya gitu. Nah, ada 4 bentuk assessment, yaitu UAS, UTS, dan tugas kelompok dan kuis individu. Nah, apa yang akan diuaskan itu materi di HIJL, kemudian apa yang akan di UTS-kan itu di EFG, apa yang akan jadi tugas kelompok itu di DEK, dan apa yang akan jadi kuis itu di ABC. Ini individu, ini 2 juga individu, kecuali yang tugas kelompok. Jadi, yang pertemuan pertama kemarin itu dibuat kelompok sesungguhnya untuk memudahkan kalian gitu loh. Jadi itu harusnya sih individu, tetapi dibuat per kelompok gitu ya. Nah, apa yang jadi lingkupnya untuk kuis gitu ya, itu di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga ini. Jadi yang kaitannya dengan konsep dasar supply chain, kemudian strategi supply chain, kemudian koordinasi dan kolaborasi. Nah, saya buat semacam ini tadi. Nih, jadi nanti ada 3 tugas. Oh, tugasnya tadi belum kelihatan. Ini kuis ya teman-teman, terus ini ada tugas itu di D, di materi D, kemudian ini lagi di materi E, kemudian di sini. Ini juga tugas, bahkan presentasi tugasnya. Karena ini nanti diminta ada kasus gitu, kemudian Anda selesaikan, kemudian di sini bentuknya presentasi. Nah,
kembali ke ini tadi sudah saya buat. Ini ya, jadi ada 3 tugas di pertemuan keempat, pertemuan kelima, dan pertemuan ke-12 sampai 14. Kemudian ada kuis, harusnya di kuis 1, pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Tetapi nanti untuk yang tertulisnya saya akan minta atau saya sediakan di pekan ketiga, tapi mungkin tidak mengambil jam kuliahnya, tapi setelah atau sebelumnya begitu. Jadi kalau mau sebelumnya itu berarti nanti di pertemuan ini bisa kita bahas, tapi mungkin setelahnya aja kali ya. Settingan saya mungkin setelahnya. Jadi setelah kuliah kalian silahkan kerjakan kuisnya. Begitu. Dan di pertemuan ini, di pertemuan 3, kita sudah ketemu offline gitu ya. Jadi ketemu dengan saya itu cuma sampai pekan ke-7, cuman sampai UTS aja. Terus nanti dilanjutkan Bu Mas Ana. Jadi kami tukeran kelas, jadi nanti saya yang masuk ke kelas B, Bu Mas Ana yang di kelas A dan C begitu. Nah, kemudian untuk yang kelompok ini nanti akan dirata-rata dengan yang hari ini. Hari ini nanti bentuknya keaktifan masing-masing saja. Jadi saya akan berikan pertanyaan, kemudian saya minta kalian untuk jawab gitu. Nah, nanti ada nilai keaktifannya. Kemudian yang tertulis yang setelah Idul Fitri. Baik, untuk ini ada yang mau ditanyakan dulu untuk RPS-nya? Belum, Bu. Belum ya, aman ya? Oke, sekarang kita sebelum masuk ke strategi, kita lihat dulu yang kaitannya dengan definisi. Berarti kalau yang pekan ini belum sempat membaca gitu, kalau yang kemarin pasti udah sempat dibaca kan? Udah dibaca, udah didengerin videonya, sudah dengerin video kok didengerin? Sudah dipelajari videonya, betul nggak? Ada yang jawab. Sudah? Materi yang pekan pertama sudah dipelajari? Sudah dibaca, Bu. Oke, sip. Alhamdulillah. Sudah paham berarti? Sedikit, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau gitu tolong dijelaskan. Kenapa sih harus ada SCM? Dan apa itu SCM? Boleh izin, Bu? Boleh. Oke, jadi pengertian dari SCM-nya itu sendiri adalah jaringan atau rangkaian dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama untuk menciptakan suatu produk dan mengantarkan atau menyalurkannya ke end customer atau pengguna akhir, Bu. Maksud begitu? Yakin begitu? SCM. Iya. Iya, Bu. Oke. Jadi yang ada di dalam SCM itu sebenarnya apa? Halo? Raw material itu termasuk nggak sih, Bu? Raw material. Oh, bukannya itu ya? Bukan. Bukan. Atau apa yang membedakan SCM dengan apa misalnya P3 atau Sispro atau Lean Manufaktur? Udah ambil Lean Manufaktur belum? Belum ya? Oke, apa yang membedakan antara SCM dengan Sispro aja deh? Sispro atau P3? Hili, mungkin bisa dijawab yang tadi lagi. Baik, Ibu. Untuk sepemahaman saya terkait bedanya, kalau ke Sispro itu lebih ke perencanaannya dari raw materialnya itu sampai barang jadinya untuk produksinya, agar produksinya itu tujuannya itu seefisien mungkin, terus
minimum cost dan mendapatkan keuntungan yang maksimal, Bu. Tujuannya itu kalau buat yang Disis Pro. Dan untuk kalau yang SCM ini lebih ke dia itu bagaimana mengatur sumber dayanya itu dari hulunya sampai ke hilirnya, Bu. Dari raw materialnya sampai ke produk jadinya hingga ke tangan konsumen seperti itu, Bu. Oke, jadi beda ya? Bedanya di mana berarti tadi? Apa yang paling kelihatan tadi, Phil? Bedanya kalau di Sispro itu lebih ke produksinya, Sama. untuk perencanaannya. Kalau SCM itu lebih ke arus sumber dayanya, Bu, dari hulunya, dari supply-nya sampai ke penyalurannya, distribusinya ke customer, Bu. Jadi dia nggak produksi. SCM berarti nggak memproduksi kah? Hanya menyalurkan? Hanya mengalirkan? Untuk Bingung. SCM ini, untuk perusahaannya yang pemanufaktur ini dia memproduksi, Bu. Tapi dia ini kalau untuk yang seperti first PL atau first party logistik itu kan lebih ke dia tuh mengatur semuanya sendiri, memproduksi sekaligus ke penyalurannya juga, Bu, ke logistiknya juga. Seperti itu. Terus kalau yang SCM enggak. Oh iya, saya jadi ingat ini. Oke, kita coba mundur ke tugasnya dulu ya. Kita lihat rekapan tugasnya ya. Sebelum nanti kita kembali lagi ke permasalahan konsep SCM. Oke. Saya dibantu ya untuk melihat kira-kira yang seperti apa sih tugas yang bagus. Oke, kita coba yang tadi masuk paling akhir itu punyanya Intan ya. Oke, saya izin saya share ya Intan. Oke, yuk teman-teman silakan dilihat nih. Ini tugas dari kelompoknya Aldiansyah, Hamidah, Intan, dan Arif. Apakah atau menurut teman-teman ini mau dinilai berapa kalau seperti ini? Ada yang mau komen? Apakah semua pertanyaannya sudah terjawab? Pertanyaannya apa dari tugas kemarin? Definisi persamaan dan perbedaan, Bu. Ini siapa nih? Ups. Ini siapa barusan yang jawab? Eba. Hah? Eba, Bu. Eba, oh Rokiati. Eba. Bentar. Gimana tadi? Pertanyaannya adalah, ini ya, definisi, persamaan, perbedaan. Gitu ya Eba ya? Iya, Bu. Oke, sekarang kita lihat punyanya kelompok ini, apakah ada definisinya? Oke, ada. Apakah ada persamaannya? Ada, gitu ya. Terus apa ada perbedaannya? Ada. Nah, sekarang masalahnya valid nggak ini? Kira-kira benar atau salah gitu loh pekerjaan ini. Menurut Eba gimana? Saya harus ngeceknya gimana? Kalau Anda diminta untuk menilai apakah yang mereka kerjakan ini sudah betul atau belum, gimana caranya? Atau yang lain boleh deh kalau Eba nggak mau jawab.
sungkan menjawab karena temannya gitu ya. Yuk yang lain. Bagaimana saya bisa menyatakan bahwa yang dikerjakan ini sudah betul? Halo? Kok jadi nggak ada jawaban? Nggak ada suara. Halo, halo? Kenapa nggak ada yang jawab? Sebenarnya ketika ada tugas itu maksudnya untuk apa sih teman-teman? Nggak ada juga yang jawab? Wah, kayaknya kalau nggak ada yang jawab gini berarti semua lagi pada tidur, jadi bisa kita sudahi dan presensinya nggak tak anggap datang semua. Gimana? Mau nggak digituin? Nggak mau, Bu. Tidak, Bu. Oh ya kalau gitu dijawab lah. Tadi kan saya udah bilang. Pokoknya diusahain ketika kuliah itu ya beneran kuliah, nggak disambi yang lain. Oke, yuk. Gimana tadi berarti pekerjaan ini? Gimana saya bisa menyatakan ini benar atau enggak? Gimana menurut kalian? Kira-kira mana yang lebih benar? Pekerjaannya kelompok ini atau kelompok ini? Waalaikumsalam. Ini kelompoknya Bangkit sama Eba. Kira-kira benar yang mana guys? Atau malah ini? Ini punyanya Hili. Kira-kira betul yang mana guys? Halo? Ya ampun, gak ada yang jawab. Apa itu tadi? Oke, gimana? Kira-kira yang betul yang mana ini? Mungkin seharusnya ini bisa, Bu. Kan kemarin disuruh mencari kayak definisi persamaan sama perbedaan kan. Ini siapa Nah, toh? itu Oh, Bangkit. Oke, terus. Nah, mungkin seharusnya ini sih, Bu, kayak di contoh nih yang pengertian dari first party logistik. Nah, itu kita ngambil dari mana nih contoh kayak sumber dari jurnal mana atau di mana gitu seharusnya, Bu. iyalah, harusnya begitu lah. Oke, ada lagi yang mau komen? Gimana saya harus bilang ini benar atau enggak? Atau saya harus nilai gimana? Kira-kira gimana? Atau tadi pertanyaan saya yang sebelumnya. Kira-kira kenapa ya kok dikasih tugas kayak gini? Ada yang bisa ngira-ngira nggak? Biar ini sih, Bu, menurut saya supaya kita lebih paham tentang kan di ini kasih tugas untuk mencari definisi perbedaan sama persamaan. Nah, mungkin itu buat kita paham juga sama belajar nyari kayak pakai sumber yang jelas gitu, Bu. Misal dari jurnal kayak gitu. Oke, ada yang mau nambahin? Ada yang mau menambah apa yang sudah disampaikan Bangkit? Senyap lagi. Ya, harusnya itu sebenarnya. Jadi kenapa kok kalian diberi tugas itu memang dipancing kalau belajar berbasis pertanyaan gitu loh. Jadi ketika nih Anda dikasih masalah, kan pertanyaan itu masalah ya. Memang harus dijawab gitu loh. Masalah itu kan harus dijawab. Nah, maka gimana caranya Anda mencari kan gitu. Nah, kalau baru sekedar seperti ini jadi masih kurang karena Anda tidak melampirkan atau tidak memunculkan sumber Anda ambil definisi ini gitu loh. Jadi ada baiknya itu
ditambahkan kalau memang Anda mengambil dari sumber tertentu sehingga orang yang baca itu langsung mantep gitu loh. Oh, ini berarti beneran nih. Ini berarti sumber yang terpercaya nih. Sambil nanti pelan-pelan kita belajar juga gimana caranya kita memilih sumber yang bisa kita gunakan atau yang benar-benar bisa membuat apa yang kita sampaikan itu valid. Itu artinya ketika kita memilih sumber jangan asal sumber gitu ya. Jadi jangan asal apa yang ada di web langsung tempel, tapi perlu ditelusuri dulu. Setidaknya Anda punya satu pembanding, jangan hanya satu, 2 atau 3 gitu ya. Kemudian Anda lihat apakah apa yang disampaikannya itu sama. Kan gitu. Kemudian kalau dari web itu kadang-kadang nggak terlalu kuat, jadi lebih kuat itu kalau berbasis referensi buku gitu ya atau jurnal. Nah, jurnal pun kita perlu hati-hati, kita lihat ini terindeks Sinta atau enggak, terindeks Scopus atau tidak. Kalau juga cuma jurnal yang tidak terlalu kuat, itu juga jadi lemah gitu ya, tidak bisa betul-betul kita gunakan. Tapi ketika Anda dapat dari jurnal Sinta 1, Sinta 2, atau Scopus gitu ya, mungkin itu bisa lebih kuat daripada yang tidak ada kriterianya atau apa tidak ada peringkatnya gitu. Karena begitu tidak ada peringkatnya, artinya mungkin memang belum layak untuk diberi peringkat itu gitu loh. Sehingga secara keseluruhan apa yang ditampilkan dalam jurnal itu bisa dikatakan ya seperti rankingnya gitu. Meskipun sebenarnya enggak juga. Kadang-kadang ada di jurnal yang dia belum terindeks Scopus tapi dia paper yang bagus gitu loh. Itu juga mungkin. Tapi ada baiknya kita juga ngecek pempublishnya itu siapa begitu ya. Yang mempublish itu siapa. Baik gitu ya, kayak ketemu kalau seharusnya ada yang namanya referensi. Apalagi, jadi kalau baca kayak gini untuk Bangkit atau teman-teman yang lain, kira-kira apakah sudah bisa memahami apa itu first PL, 2PL, third PL? Sudah langsung paham? Halo? Halo, halo. Mario? Bu, Oke, siapa ini? saya Raisman. Oke, Raisman. Kalau menurut Anda, apakah atau kalau ada tugas yang seperti ini, kira-kira sudah bisa membuat Anda paham atau belum? Sudah bisa Anda gunakan untuk belajar atau belum? Belum sih Bu, kalau cuman kayak definisi sama persamaan atau perbedaannya aja. Oke. Mungkin kayak tambahin contoh atau semacamnya gitu. Contoh, terus apa lagi? Ini udah ada nih contoh nih kata dia. Contohnya perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman dan maskapai. Perusahaan mengoperasikan asetnya sendiri tapi tidak melayani. Ini udah ada contoh nih, kira-kira udah cukup atau belum? Terus kalau yang di sini nggak ada contohnya, yang di sini nggak ada contohnya, yang ada contohnya cuma satu sih. Kurang ya. Oke, apa lagi yang perlu ditambahkan selain contoh? Halo, halo. Halo. Mahdiani? Mario? Willia? Ini siapa? Halo? Willia? Pisang Geni? Iya, Bu. Oke. Kalau menurut Anda, apalagi yang perlu ditambahkan supaya ini bisa jadi sumber belajar yang lain gitu loh, yang memang Anda cari sendiri dan bisa Anda
pelajari lagi, bisa Anda murojaah, bisa Anda ulang-ulang gitu, dan semakin membuat Anda semakin paham. Apalagi? Mungkin kalau menurut saya sama kayak Arisman tadi Bu, mungkin dari contoh, dari segi penggambaran sebuah kayak pengertian gitu itu kita kasih gambarannya gitu loh Bu, diberikan kayak bahasa umum yang mudah dimengerti Bu. Oke, apakah cukup dengan kata-kata gambaran itu? Mungkin untuk itunya bisa diperjelas lagi dengan contohnya Bu. Ya, terus apalagi? Kalau dari saya itu sih Bu. Oke, ada yang lain? Sebenarnya paling mudah itu ketika kita ingin menjelaskan apapun, itu kita buat gambar atau skema, sehingga orang bisa dengan mudah membandingkan. Kadang-kadang mata itu lebih tertarik dengan yang bentuknya gambar daripada tulisan. Coba aja Anda kalau dikasih materi bentuknya tulisan, kira-kira langsung semangat baca atau enggak? Tapi coba dikasih komik, kira-kira milih yang mana? Halo? Pasti komik Bu, karena lebih menarik dengan gambar. Betul, berwarna, ada gambarnya, ya kan? Itu bukan cuma sekedar, kalau bukan cuma sekedar kebutuhannya anak kecil untuk bisa memahami gitu ya, tetapi sebenarnya sampai tua pun orang tuh masih butuh untuk dibantu dengan grafis gitu loh, adanya gambar itu lebih memudahkan orang memahami gitu. Jadi ketika kalian ingin nilai maksimal, maka upayakan semaksimal mungkin dan memantaskan diri untuk membuat tugas juga gitu loh maksud saya. Jadi kalau yang diminta itu definisi persamaan perbedaan, maka kembalikan ke diri Anda, kira-kira saya akan bisa belajar itu, saya akan lebih mudah memahami itu dengan cara apa begitu. Jadi kalau ini Anda buat dalam bentuk gambar, mungkin jadi lebih kelihatan gitu ya. Ini bedanya 1 PL sama 2 PL itu di sebelah mana gitu loh. Kebayang akhirnya bahwa yang namanya perusahaan mengelola sendiri itu yang kayak apa, terus siapa itu JNE dan DHL. Nah, jadi kenapa kok harus ada ini, harapannya lebih memudahkan ketika kita belajar ke strateginya. Oke, sekarang kita coba masuk ke materi ya. Tadi pertanyaan apa yang belum terjawab? Oke, saya coba buka ini dulu. Saya paling suka kalau masuknya malah dari manajemen logistik. Ada yang sudah baca manajemen logistik itu apa? Apa bedanya dengan SCM? Nih bedanya. Ada ya yang udah baca ya? Saya berpositif thinking saja, semua lagi pada lemes. Tapi besok kalau pertemuannya offline saya nggak mau loh ya, kalau cuman pada diam-diam aja nanti saya suruh keluar. Atau saya yang keluar gitu loh. Pilihannya itu aja sih, ini mau Anda yang keluar, apa saya yang keluar, begitu nanti. Gitu ya. Oke, kita lihat nih. Jadi yang membedakan antara supply chain management dengan logistik management, ini logistik ya. Logistik management itu di sini. Jadi logistik management itu bagian dari supply chain management. Awal mulanya sebelum ada supply chain management itu orang itu belajar atau menggunakan diksi dari logistik management. Jadi konsep dari logistik management. Apa yang dilakukan? Ternyata ketika perusahaan itu perusahaan produksi gitu ya, memang dia menjadi produsen sesuatu, dia nggak cukup dengan bisa membuat. Dia nggak cukup dengan hanya bisa memproduksi sesuatu. Dia nggak cukup dengan hanya bisa membuat dan memberikan ke customer-nya, memenuhi permintaannya customer. Ternyata banyak hal yang perlu dikelola. Apa aja? Nih, bagian kiri, bagian material manajemennya,
dan bagian kanan, bagian distribusinya. Jadi ternyata buat tok tapi nggak bisa mendistribusikan itu ya masalah. Gimana masalahnya? Barang yang sudah dia buat ya cuman bisa dia kirimkan atau bisa dia jual cuma di tempat yang dekat. Tapi begitu dia belajar tentang proses pendistribusian, dia bisa mengirim ke tempat yang lebih jauh. Ya kan? Kalau dulu misalnya orang mungkin sistem barter itu cuma ada di sekitaran aja, jadi antara satu desa dengan desa yang lain. Tapi begitu sudah ada kendaraan, sudah ada proses pengiriman, itu jadi lebih luas gitu loh. Artinya income yang bisa dia peroleh nanti juga jadi lebih banyak kan gitu. Semakin besar demand, semakin banyak demand, pasti keuntungannya juga semakin besar. Nah, ternyata ini yang harus dikelola, paling penting itu ini. Nah, tetapi gitu ya, kenapa kok tetapi? Habis itu kenapa kok jadi ada supply chain? Ada nggak sih sebenarnya dijelasin di materinya ini? Supply chain? Yo, yang udah belajar yo. Ada nggak? Ya harusnya ada lah, nih. Jadi apa masalahnya? Kenapa harus ada SCM? Halo? Adanya tuntutan customer atau konsumen, Bu. Terus apa lagi? Juga adanya saingan antara perusahaan. Oke. Terus yang paling penting? Tadi kalau dari gambar ini tadi, yang paling penting apa? Atau apa kira-kira kesulitannya dari sini? Apa keterbatasannya dari ini? Ini perusahaan nih, satu perusahaan gitu ya. Katakan tadi misalnya, tadi saya tanya, apa bedanya SCM sama Sispro? Atau apa bedanya SCM dengan proses P3, perencanaan, pengendalian, produksi? Karena untuk yang dua itu dia adanya di sini, di main production-nya. Ya kan? Nah, apa sih kendalanya di sini? Lihat. Ini tadi yang komen siapa nih? Saya lupa, nggak nyatet. Halo, barusan yang komen siapa? Yuda, bukan? Daya, Bu. Siapa tuh? Daya. Oh, Hili lagi. Hili. Iya, ini kayaknya yang kuliah cuma Hili lagi gitu ya. Oke, jadi gimana tadi? Udah kelihatan belum? Apa sih kendalanya nih kira-kira kok sampai ini jadi harus memunculkan supply chain management? Tadi tujuannya adalah memenuhi permintaan customer, begitu kan? Nah, untuk memenuhi permintaan customer kan ternyata banyak hal nih yang harus dipertimbangkan. Ada procurement-nya, ada manufacturing-nya, ada material management-nya, ada receiving-nya, ada inventory management-nya. Terus nanti harus transportation juga, harus physical distribution management juga, ada warehousing-nya, ada finished good inventory. Jadi nggak cuma bicara tentang inventory bahan bakunya, tapi dia juga harus mengelola produk jadinya. Dia ada material semua diproduksi, akhirnya bingung nyimpennya. Gimana bingung nyimpennya? Oh, belum jelas siapa yang mau beli, dia produksi sebanyak-banyaknya kan gitu toh. Akhirnya finish good-nya jadi tinggi. Kan juga masalah. Nah, ternyata ini tuh cukup kompleks dan cukup rumit, nggak mungkin dia selesaikan sendirian. Itu loh yang paling penting itu. Selain dari tuntutan, lama banget nge-lag. Ini saya udah pindah loh ini guys, kenapa belum berubah? Nah, jadi selain ada tuntutan ini tadi, karena mintanya cepat, konsumen mintanya segera, kemudian banyak yang minta gitu ya. Nggak cuma dengan ini, tetapi ini ada keterbatasan dari si pemanufakturnya sendiri, bahwa dia nggak bisa menyelesaikan itu secara internal dan sendirian. Kalau sekarang dia sudah bikin nih, dia udah dapat nih dari konsumen,
besok saya pesen 100 ya, gitu ya. Oke, siap 100. Dia mencobalah memproduksi sebanyak 100. Ternyata materialnya kurang. Masalah nggak? Dia harusnya jadi kemana tuh? Atau apa solusinya kira-kira ketika material kurang? Ada ide? Membelinya kembali, Bu. Harus cari cepat-cepat tambahan gitu kan? Nah, beli cepat itu kadang-kadang pasti berbeda harganya dong. Ya enggak? Ada nih lagi mau bikin apa namanya kue gitu ya, lagi-lagi siap-siap mau di bake gitu, udah mau dipanggang gitu, lupa wadahnya belum ada, cepet-cepet lah nyari. Nah, itu kan tentunya cost-nya jadi lebih tinggi dibandingkan kalau itu ada persiapan. Maka di situ ada yang namanya perencanaan pengendalian produksi, di mana setiap kali merencanakan gitu ya, dia punya target, maka akan dia hitung. Biasanya si supplier ini butuh berapa lama untuk mendelivery materialnya. Oh, ternyata butuh 1 hari. Oke, kalau gitu saya coba pesan 2 hari sebelumnya supaya ketika besoknya dia kirim, saya bisa ready untuk produksi. Jadi ada ancang-ancangnya gitu ya, ada persiapannya bagaimana untuk menata orang-orang yang tadinya orang di luar perusahaan yang di situ tidak mudah untuk langsung merespon cepat gitu loh. Nah, ternyata ketika sudah dibuat semacam itu pun itu tidak lepas dari nggak ada masalah. Ketika sudah coba mereka buat perencanaan gitu ya, mereka bikin MRP misalnya, perusahaan udah bikin MRP kapan harus pesan, kapan si barangnya itu datang, kapan harus mulai produksinya yang mana saja, ternyata ya tetap aja mungkin aja ada masalah gitu loh. Kalau tiba-tiba si suppliernya itu tidak mengirimkan sesuai dengan yang diinginkan, masalah lagi. Nah, itu sebabnya kemudian muncullah ini tadi, supply chain. Ups. Tuh, jadi sebenarnya di supply chain itu yang paling utama itu bukan cuma sekedar si perusahaan, tapi dia itu terdiri dari beberapa pelaku dalam suatu aliran tadi gitu ya, kalau tadi disebutkan sebagai aliran. Tapi sesungguhnya dia bukan cuma sekedar memutuskan untuk memproduksi sesuatu gitu ya, tetapi ini lebih pada bagaimana membuat jaringan kerja yang bagus dari mulai supplier sampai akhirnya nanti kembali ke customer. Nah, permintaan itu sebenarnya bukan permintaannya di perusahaan. Jadi ketika customer itu meminta, gitu ya, itu sebenarnya bukan cuman bukan cuman perusahaan yang harus memenuhi permintaan itu, tetapi juga supplier. Bahwa ketika ada demand dari customer ini itu sesungguhnya supplier itu juga diminta. Nah, ini yang perlu dikelola, maka akhirnya muncullah supply chain. Daripada perusahaan mumet sendiri gitu ya, akhirnya perusahaan mencobalah gandeng supplier dan distributor, ini diajak berpikir bersama supaya bisa memenuhi permintaannya si customer ini. Harapannya yang tadi itu tidak bisa terkelola oleh perusahaan, artinya dia tidak terhandle lah ya, karena itu bukan dikontrolnya, bukan di perusahaan. Ketika supplier itu tiba-tiba nggak mengirim barang, supplier itu mengirim barang yang nggak bagus, supplier itu menaikkan harga, itu controllingnya tidak di sini lagi gitu loh. Dia nggak mampu, sehingga ini diajak, Bu jangan gitu, kan gitu ya. Maka ini diajak untuk bisa membangun suatu jaringan yang bersama-sama bisa memenuhi permintaannya si customer. Sebenarnya itu. Jadi hal yang sama mungkin dilakukan oleh dalam satu perusahaan, katakan ini mau menggunakan Sispro, mau menggunakan P3 gitu ya, atau mau menggunakan perancangan sistem kerjanya. Ini dilakukan gitu ya di perusahaan. Nah, sekarang diperluas dengan menambah pelaku dari rantai pasok.
Jadi pelakunya itu si supplier dan distributor. Karena masing-masing ini pasti punya, di dalam sini ada input proses output. Di dalam sini juga ada input proses output. Di dalam distributor itu juga ada input proses output. Gitu loh. Gitu ya. Kembali ke sini. Jadi pertanyaan saya berikutnya. Apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan dalam SCM? Kalau konsepnya tadi seperti itu tadi, apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh SCM? Atau sebelumnya itu, gimana kita bisa menyatakan SCM ini berhasil, SCM ini bagus, SCM ini kuat, SCM ini sukses, itu gimana caranya? Halo? Hilang lagi. Baru cari jawaban, Bu. Baru tanya AI, Bu, gitu ya. Ini siapa? Raisman, Bu. Oke, Raisman. Yuk, gimana Raisman? Menurut Anda? Kayak melakukan strategi atau perencanaan yang matang. Sebentar. Sebelum ke strategi, ini sekarang mau menyatakan bahwa SCM ini baik, SCM ini sukses, SCM ini berhasil, SCM ini kuat, gitu? Iya, Bu. Gimana? Harus dengan strategi? Ya, terstrategi dengan matang kayak gitu. Jadi sudah direncanain gitu. Sebentar, nih ada perbedaan. Oke, sebenarnya yang saya minta itu adalah, atau yang saya tanyakan barusan itu adalah bagaimana menyatakan bahwa rangkaian SCM ini bagus, rangkaian SCM ini baik, gitu loh. Jadi belum ke strategi. Kalau untuk ke strategi itu adalah semacam metode atau cara untuk membuat ini jadi baik, begitu kan? Nah, ini sekarang kita mau menilai, oke, kalau gitu ini supplier yang baik, supplier, SCM yang baik. Oh, ini berarti SCM yang jelek. Nah, gitu loh. Itu apa yang dipakai untuk menentukan? Jadi materinya masih di sini. Apa yang dipakai? Untuk menyatakan bahwa ini SCM bagus atau SCM nggak bagus. Halo? Efisiensi biaya, Bu. Oke, efisiensi biaya. Apalagi? Kalau kepuasan pelanggan ketika menerima barang. Kepuasan pelanggan ketika menilai barang. Itu diketahuinya ketika kapan? Mah, Diani. Ketika pelanggan Taunya menerima kalau barang, Bu. Pasti tahu kalau pelanggan puas gitu. Kan yang mendeliver bukan perusahaan. Perusahaan kan diproduksi nih, gitu ya. Taunya dari mana kalau customer puas? Iya, kalau kita butuh ya kita tanya kan gitu. Jadi dikasih tempat untuk menilai mungkin Anda puas atau tidak gitu kan. Kayak kalau kita belanja di mana? Indomaret atau di Alfamart gitu ya. Kita boleh klik gitu kan, kita puas atau tidak. Nah, atau kita lihat dari repeat ordernya. Begitu terjadi repeat order, itu pasti pelanggan puas. Tapi kalau nggak ada repeat order, berarti pelanggan nggak puas. Kan gitu. Ya enggak? Jadi dia cuma nyoba sekali doang nih gitu loh. Habis itu dia nggak balik lagi. Itu berarti dia nggak puas. Tapi kalau dia balik lagi
dan dia bawa orang lain gitu ya untuk juga beli di tempat dia, berarti itu dia puas. Dan itu apalagi? Responsif Apalagi? terhadap permintaan pasar, Bu. Gimana tuh ngukurnya gimana? Responsif terhadap permintaan pasar. Jadi kayak perusahaannya itu bisa menyesuaikan produksinya berapa gitu terhadap permintaan pasar yang berfluktuatif. Ngukurnya gimana? Lihatnya dari apa? Dari kayak nggak adanya kehabisan stok atau penumpukan stok gitu, Bu, yang terlalu banyak. Itu jadi responsiveness. Enggak ya. Nanti coba dicek lagi responsiveness itu yang kayak apa. Tetapi bahwa sebenarnya mungkin bukan di situ. Responsiveness itu lebih gini loh. Begitu ada permintaan tiba-tiba, dia sanggup untuk memenuhi. Nah, itu responsiveness. Artinya dia cukup bisa dengan cepat merespon apa kebutuhannya customer. Begitu ada customer yang komplain, dia begitu dengan cepatnya mengganti atau artinya dia sudah punya mekanisme untuk mengantisipasi hal-hal semacam itu. Nah, itu responsiveness di situ sebenarnya. Tapi kalau kaitannya dengan inventory, itu berarti di pengendalian inventorinya. Dan itu tidak ke responsiveness sih sesungguhnya, tapi mungkin bisa dibawa ke efisiensi juga. Oke, nah berarti sesungguhnya teman-teman yang perlu diingat-ingat adalah bahwa di teknik industri, terutama di teknik industri gitu ya, setidaknya kita pasti akan selalu pakai 3 parameter untuk menilai kinerja sesuatu gitu, sistemnya. Apakah itu di efisiensi, apakah itu di efektivitas, apakah itu di produktivitas. Nah, kalau efisiensi, itu tadi berkaitan dengan apa? Halo? Ayo, jangan sampai keliru. Ini efisiensi lagi sering dibahas loh sekarang, ya kan? Lagi trending. Apakah efisiensi yang seperti itu yang dimaksud? Apa efisiensi itu apa? Pemangkasan, ya. Pemangkasan anggaran. Yang seperti itu kah? Oke, Iya, ini Ibu. saya coba. Oh iya, ini siapa yang bilang iya? Efisiensi itu pemangkasan anggaran nih siapa? Yoga. Itu contohnya, Bu. Oh, itu contohnya. Yakin kamu menyepakati itu bahwa yang namanya efisiensi itu pemotongan anggaran. Oke, kita coba lihat gini ya, supaya nggak keliru lagi. Jadi setiap sistem itu pasti ada input, proses, output, gitu ya. Nah, efisiensi itu kita bicara pada bagaimana kita bisa sekecilnya input. Apa aja yang jadi input? Ada material, ada mesin, ada money, ada metode, ada satu lagi apa? Man. Ya. Nah, itu gimana caranya itu bisa ditekan, diperkecil. Apakah harus dipangkas? Oke, kita lihat kapan saatnya kita perlu memangkas gitu ya. Nah, kita sebut dia efisien gitu. Kita sebut dia efisien ketika tadi saya sampaikan bahwa kita bisa kendalikan yang variabel input ini sekecil-kecilnya. Ya kan? Supaya hasilnya bisa terpenuhi. Hasil terpenuhi gitu ya. Jadi kalau kita lebih banyak fokus pada I, itu baru kita bicara tentang efisiensi. Ketika kita bicara pada O, bagaimana kita mencapai target, itu berarti kita bicara tentang efektivitas. Dan bagaimana kita bicara tentang rasio antara output dibagi input, itu yang namanya produktivitas. Jadi dia keduanya dipertimbangkan. Nah, kita sekarang bicara tentang efisiensi dulu, bahwa yang akan dilakukan adalah bagaimana menekan input. Menekan input, itu tetap kita harus lihatnya seperti ini.
Saya coba contohkan kalau apa ya, mau buat apa enaknya? Apa ya? Contohnya apa ya, guys? Seragam gitu ya. Mau bikin seragam. Mau bikin seragam itu kita belilah ada bahan bajunya, bahan celananya, terus bahan apalagi gitu. Nah, ternyata ada satu bahan yang di situ itu cukup banyak gitu, katakan bisban gitu ya. Tahu bisban nggak? Atau jangan bisban. Apa ya? Karet gitu ya. Karetnya kita beli cukup banyak, ternyata begitu jadi barangnya sudah selesai diproduksi, nggak ada karetnya, di satu tempat pun nggak ada gitu loh. Nah, di situ kita bisa sampaikan bahwa material karet ternyata sesungguhnya nggak dibutuhkan, pangkas. Karena nggak dibutuhkan gitu loh. Tapi bukan sesuatu yang dibutuhkan. Kalau sesuatu yang dibutuhkan itu artinya orang itu harus berhemat gitu kan. Nah, ketika berhemat ini yang namanya tetap nggak boleh nggak tercapai gitu loh. Jangan ketika kita mau menurunkan I, O-nya pula yang ikut turun. Ini nggak jadi, namanya sama aja. Coba deh kita bikin rumus matematika, kita hitung-hitungan. Kalau gitu ya, ini kita maunya outputnya itu 10. Untuk bisa dapat 10 output, itu diperlukan inputnya katakan 5. Sekarang mau dikurangin dong. Inputnya itu 2 aja. Kira-kira 10 ini jadi apa enggak? Enggak, Bu. Enggak. Jadi pemangkasan itu bukan yang seperti itu. Tapi kita tetap perlu lihat dari sisi output. Maka harus dianalisis untuk bisa menilai mana yang perlu diefisienkan. Karena enggak bisa waton potong gitu loh sesungguhnya. Karena begitu kita asal potongnya, ini enggak dapat, ini rendah nanti gitu. Atau bahkan mungkin sama aja, bahkan mungkin turun. Begitu I-nya kita potong, ya O-nya ikut turun gitu loh. Tapi gimana caranya I ini bisa rendah tanpa mengurangi O. Atau O-nya itu ditingkatkan gitu ya. Tapi I-nya itu jangan banyak-banyak. Nah, ini bisa. Misal, ada perusahaan supplier itu nawarin ke perusahaannya, ke pemanufaktur, kalau Anda mau beli 1 kontainer, saya kasih diskon. Diskonnya katakan 10% aja atau 15%. Nah, dia akan mencoba memperbesar O-nya gitu ya, dengan dia menambah materialnya tadi, tapi dari sisi harga dia dapat diskon gitu loh. Ini mungkin bisa, ya kan? Produktivitas naik. Tapi kalau cuma mau lihat dari I waton dipotong, ini bisa turun gitu loh. Hati-hati ketika kita mau melakukan efisiensi yang di situ pemangkasan, apalagi pemangkasan anggaran. Oke, balik ke sini. Jadi, untuk menilai apakah supply chain itu bagus atau tidak dilihat dari halo, dilihat dari mana? Dah, tuh kan. Jadi saya tadi berbusa-busa cerita, nggak didengerin. Dari mana? Ya dilihat dari efisiensinya, efektivitasnya, gitu kan? Oke, sekarang kita lihat masuk ke sini. Ini udah dibaca. Apa yang dibingungkan dari materi ini sebelum saya bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih belum paham di strategi supply chain ini? Kalau dari saya ini Bu, dari slide
ke ini Bu, ke 14 seputar perbedaan posisi dari DP pada SC-nya Bu. Saya belum paham di bagian itu. Sudah sampai 14 dong, keren. Ada yang sebelumnya 14 ingin ditanyakan? Ada sih Bu, tapi saya pengen tahu di slide 14 dulu. Oke. Soalnya sebelum bahas ke sini perlu ke depan dulu gitu loh. Ada? Oke, kalau belum ada, itu tak simpan dulu ya pertanyaannya ya. Saya coba masuk ke depan dulu, ke strateginya dulu. Pertanyaan saya gini, kenapa sih kok dalam supply chain itu kita perlu berstrategi? Ada yang bisa jawab? Apa perlunya membuat strategi dalam supply chain? Supaya ini Bu, tahu kedepannya itu harus ngapain gitu Bu. Betul. Gimana tuh? Tahu harus ngapainnya tuh yang gimana tuh? Misalnya mau produksinya itu berapa, terus mau ke customer-nya itu siapa gitu Bu. Berarti itu sama dengan perencanaan produksi. Sama? Sama nggak? Oke. Tidak tahu Ibu. Beda lah, kan tadi pelakunya berbeda. Kalau bicara pada perencanaannya semacam itu sebenarnya cukup dilakukan di perusahaan sendiri. Jadi dia nggak perlu berstrategi yang dimaksud dengan strategi SCM. Strategi SCM itu ketika ini tadi mana ya tadi gambarnya? Oke, ini aja nih. Kenapa perlu berstrategi? Karena di sini tuh pelakunya tuh beda-beda. Ini pelakunya si supplier gitu ya. Mungkin ini ada supplier second supplier, ini yang first supplier, mungkin ada third supplier juga gitu. Ketika dia sampai ketiga langkah. Nah, kemudian di sini ada perusahaannya, kemudian ada distributornya, ada retailnya, baru sampai ke customer. Nah, ini tuh panjang gitu loh, dan banyak pihak nih yang akan terlibat di dalam sini. Yang namanya supply chain itu enggak, kalau ini tadi saya cuma gambarin yang sederhana aja gitu ya, itu cuma satu kotak gitu kan. Tapi sesungguhnya realnya itu bisa jadi dia beneran kayak jaringan yang bergurita, kayak gurita gitulah. Jadi kayak laba-laba lah gitu. Jadi kalau ini menggambarkan sederhananya saja bahwa ada beberapa level nih atau ada beberapa pelaku nih gitu. Tapi pelakunya itu bisa jadi sebanyak ini tadi. Levelingnya gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan tiap level apa. Nah, ini makanya perlu distrategikan bagaimana semua pihak ini tadi itu berkomitmen yang sama, bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh customer. Karena nantinya yang akan bersaing bukan cuma antar perusahaan dengan perusahaan yang lain, tapi antar supply chain ini dengan supply chain yang lain gitu loh. Semakin kuat supply chain itu, maka dia akan semakin kuat bisa mendekatkan ke customer dan bisa dapat keuntungan dari customer. Tapi kalau si supply chain itu nggak kuat, ya ambruk lah dia, gitu loh. Maka perlu strategi di sini. Kebayang, teman-teman? Ya, kita masuk ke strateginya lagi. Nah, sehingga itu yang diperlukan apalagi gitu ya. Dia sudah tahu nih customer butuhnya apa. Nih loh, ternyata yang dibutuhkan customer barangnya murah,
berkualitas, tepat waktu, tapi bisa bervariasi gitu loh. Maunya customer tuh kan gitu. Nah, ketika dia maunya kayak gini, terus gimana? Apa yang harus dilakukan oleh si supply chain ini tadi dari kumpulan pelaku-pelaku yang ada di dalam supply chain tadi? Maka mereka harus bisa bersama-sama membuat operasi itu jadi efisien. Mereka harus bisa secara bersama-sama menciptakan produk itu yang berkualitas. Kualitas tuh gimana? Itu nggak bisa cuma dibebankan ke perusahaan bisa memberikan barang yang bagus, tetapi supplier juga berperan. Distributor kalau nggak jaga juga berperan kan gitu toh. Kalau distributornya asal waton lempar-lempar barang, akhirnya barangnya jadi nggak berkualitas juga. Kemudian cepat, jadi proses dari mulai supplier sampai ke customer itu bisa cepat, fleksibel, dan inovatif. Ini kan yang diinginkan. Maka strateginya harus gimana? Nah, itu yang kemudian dari untuk bisa tahu kayak apa yang harus dikerjakan, maka dia perlu mengenali karakteristik dari produk yang dia produksi itu, gitu loh. Jadi nggak mungkin dia memproduksi yang semacam ini atau sebentar. Harusnya ini saya tanyain malah saya jelasin. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Nah, harusnya gambar ini yang dia pakai untuk berstrategi. Gimana caranya bisa mendapatkan ini? Jadi ini tadi bukan strateginya ya teman-teman. Duh. Saya tuh kalau buat jimit gini keberatan. Nah, bukan ini strateginya gitu ya, tapi ini adalah indikatornya untuk bisa melihat apakah strategi yang dibangun itu sudah memenuhi ini. Jadi ini indikator, bukan strategi. Yang strategi yang mana? Ini yang strategi. Duh. Terusin lagi. Nih. Nah, ini yang strategi. Gitu. Jadi, apa yang bisa distrategikan di sini? Apa, teman-teman? Apa yang bisa ketangkap dari gambar ini? Jadi, mana strateginya? Halo? Karakteristik produknya, Bu. Ditentuin apakah dia condong ke fungsional atau inovatif. Terus? Sama strategi SC-nya itu dia apakah ke efisien, apakah ke responsifnya itu. Jadi, strateginya ya? Ya itu tadi ya, hubungan antara karakteristik produk sama strategi dari supply chain-nya. Maka ketika produknya itu produk fungsional, kok maunya responsif ya susah. Ya kan? Gak cocok dia di situ. Tapi kalau produknya itu inovatif, ya kemungkinan nggak bisa lah kalau harganya murah. Ya nggak cocok juga dia. Yang pas itu yang ada di sini, makanya disebut fit. Yang cocok atau yang pas gitu ya, itu strateginya yang ada di sini. Jadi kalau fungsional di area sini, jadi dia nggak usah responsif banget gitu. Tapi kalau dia inovatif ya dia perlu yang harus responsif gitu kan. Dan semakin dia responsif, dia semakin bagus, namanya juga inovatif. Semacam itu. Nah itu yang strategi. Selain dari karakteristik produk, ternyata ini tadi juga berpengaruh. Mana? Sehingga nanti masuk ke sini. Nah, nih. Salah. Nah, ini. Jenis sistem produksi. Apa ini MTS? Make to stock. Make to stock, Bu. Apa itu ATO? Assembly to order. Assembly to order. Oke. Apa itu MTO?
Make to order. Oke, apa itu Eto? Engineering to order. Wah, cakep, pinter-pinter ternyata. Ini tadi siapa nih yang jawab nih? Saya, Bu. Siapa sih? Mana hilang? Siapa anak? Sebutlah nama. Hili lagi. Hili, Bu. Hili, Bu. Oh, memang ya, yang lainnya kemana gitu loh. Oke. Nah, ini pertanyaanmu tadi kan ya, Hil? Oke. Berarti sampai di jenis sistem produksinya Anda udah paham nih, ya kan? Bahwa yang namanya sistem produksi itu ada yang make to stock, ada assembly to order, ada yang make to order, ada yang engineer to order. Menurut Anda, mana yang paling mudah dilakukan dari sudut pandang perusahaan? Halo, Bill? Mana yang paling mudah? Kalau untuk yang paling mudahnya itu di ETO, Bu, karena dia itu untuk melakukan tahap pertama itu perancangan produk apa segala macam itu dia harus menunggu adanya orderan terlebih dahulu, Bu. Itu menurut Anda malah paling mudah? Emang menguntungkan itu? Kira-kira mana yang lebih menguntungkan atau yang demand-nya besar dari 4 ini? Make to stock mungkin, Bu. Ini siapa nih yang jawab? Bangkit, Bu. Oke. Kamu yakin dari mana Bangkit? Kalau MTS itu dari sisi demand lebih besar? Karena kan itu make to stock itu kan kita stok produk kan, Bu. Jadi otomatis mungkin bagi pelanggan kan kalau udah stok tuh udah pasti demand-nya mungkin bisa lebih tinggi. Gitu sih, Bu. Kalau itu? Kalau itu gimana Bangkit? Kalau itu tuh lebih ke perancangan produk gimana ya, Bu? Jelasnya? Gimana? Makanya itu yang ditanya sama Hili. Ini nih bacanya gimana, Bu? Kan gitu. Oke, kita coba ya pelan-pelan ya. Jadi ini sistem produksinya. Oke, kalian sudah paham. Ini tahapan proses produksinya. Mulai dari perancangan produk, pabrikasi, perakitan, pengiriman. Nah, dari sisi perusahaan gitu ya, dari sisi kemudahan, tentunya yang dipilih adalah MTS. Kenapa? Karena mulai dari perancangan, pabrikasi, perakitan, ini semua dihandle oleh perusahaan. Artinya apa? Wes konsumen, kamu nggak usah cawe-cawe, aku tak gawe, kowe engko garing tuku gitu loh. Kebayang? Jadi di MTS itu mulai dari perancangan produk, omonganku jadi berantakan. Perancangan produk, pabrikasinya, perakitannya, itu semua keputusan dari perusahaan. Customer cuman bisa ngikut, cuman bisa ya udah apa katanya perusahaan. Terus akhirnya baru di proses pengiriman. Nah, kalau di Eto itu sejak awal customer yang ngurusin gitu. Enak aja mau bikin suka-suka kamu gitu ya. Ini tuh urusanku gitu. Jadi maksudnya gambar ini adalah ini area yang perusahaan itu cukup luas mengelola. Tapi kalau di sini enggak. Di Eto tuh enggak ada. Maka ada decoupling di sini. Decoupling itu apa? Halo? Decoupling itu apa? Katanya udah baca. Ada kan di sini? Ayo hampir. Titik temu sampai di mana perusahaan bisa melakukan kegiatan, Bu. Jadi kalau dari awal itu perusahaan udah nggak bisa cawe-cawe gitu ya, itu susah gitu loh.
tapi ini harusnya proyeknya harus proyek besar, jadi menguntungkan lah buat perusahaan, kan gitu. Tapi dari sisi kemudahan nggak mudah, karena maunya customer juga bisa macam-macam. Ini di sisi perusahaan yang harus nurut sama customer gitu loh. Jadi ini titik di mana mulainya si perusahaan ini harus ngikut dengan apa yang diinginkan oleh customer. Tapi kalau yang di sini, ini customer yang harus ikut. Ini pokoknya perusahaan yang bikin, gitu ya. Ini pokoknya yang diproduksi, nanti kamu nurut aja, gitu. Terbayang? Udah kebayang belum, Hili? Jadi Sudah, Bu. bacanya seperti itu sih. Jadi ini titik di mana ini areanya perusahaan, ini areanya customer. Sebenarnya itu. Kalau di sini dia menjelaskannya, kita coba cari. Titik temu sampai di mana suatu kegiatan bisa dilakukan atas dasar ramalan tanpa menunggu permintaan dari pelanggan. Dan dari mana kegiatan harus ditunda sampai ada permintaan yang pasti dari pelanggan yang disebut sebagai order penetration point. Jadi keuntungannya ketika kita punya kayak gini, terutama di sini sih. Ini kalau apa namanya? Kalau perusahaan yang sudah besar gitu ya, pemasarannya sudah cukup luas, dia mau launching produk baru, biasanya dia nggak langsung kirim barang itu ke lokasi itu gitu ya, tapi mungkin dia buatnya sedikit dulu, dia letakkan di satu lokasi dulu gitu, sambil dia lihat kira-kira orang di situ itu sudah puas atau belum? Bisa nerima nggak produk ini? Oh, ternyata ada yang harus diubah. Oke, mundurin ke pabrikasi. Ke pabrikasi, kemudian dibawa lagi untuk kemudian diproses dan dikirim. Nah, sebenarnya tujuannya ke situ. Jadi, ketika perusahaan itu bisa membuat modul-modul, jadi kalau MTS itu kan beneran jadi produk jadi ya, misalnya bikin apa? Tumbler, atau bikin mobil, atau bikin ya mobil yang udah langsung jadi. Nah, kalau di Atto ini mobilnya nggak langsung jadi, mungkin mesinnya sama, tapi casingnya agak beda gitu, atau mungkin interiornya beda. Nah, itu di sini di Atto. Oh, ternyata kalau orang India itu nggak suka yang kayak gini gitu, berarti harus dibuat yang menyesuaikan orang sana, maka di sini dia masih memungkinkan untuk diubah. Terus kalau yang make to order ini berarti kan sejak apa namanya, si perusahaan cuman bisa sampai di membuatnya aja, kemudian mau gimana-gimananya ini ke belakang ini sudah maunya si customer gitu loh. Tapi kalau dia buat benar-benar make to order dari kayak gini gitu ya, ini cost-nya tinggi sekali karena dari sisi cost dan dari sisi waktu gitu. Padahal tadi yang diinginkan itu dalam SCM itu adalah kecepatan, waktu, sama kualitas gitu toh. Nah, kalau dia baru rencana produksinya di sini, baru bikin perancangan produknya di sini, nggak nutut gitu loh. Maka memang harus di awal dia bikin perencanaan produksi, kemudian nanti di belakang ini tinggal dikerjakan cepat gitu loh. Ke situ. Decoupling itu. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Kenapa kok harus ada postpone? Oh, saya ini menggeser dulu ya. Kalau menggesernya udah paham? Coba diperhatikan dulu. Yang digeser itu dari MTS ke Atto. Ini memang paling banyak dipakai ini. Sekarang paling banyak digunakan gitu ya oleh beberapa perusahaan untuk menggeser dari MTS ke Atto. Ada yang paham nggak ini maksudnya? Ya sebenarnya sama sih kayak yang tadi saya ceritain ya. Jadi kalau MTS itu berhentinya di sini
sekarang dimundurin. Jadi dia nggak beneran MTS, tapi dia sekarang berubah jadi ATO. Dia modelnya pakai modul-modul tadi, sehingga mudah untuk dirakit, disesuaikan dengan keinginannya customer, begitu. Tapi sesungguhnya dia udah siap sampai ke MTS gitu, dia sudah perkirakan. Tetapi dia coba belum selesaikan, belum sampai finishing, dengan harapan lebih bisa memenuhi keinginannya customer. Nah, sekarang pertanyaan saya, di postpone. Kenapa harus ada postpone? Kita selesaikan 3 menit lagi ya. Kita sampai jam 14.10 kan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Yuk, postpone yuk. Kenapa harus postpone? Postpone itu apa sih? Postpone itu apa? Penundaan gitu ya, cuti apa kayak cuti gitu loh. Ini berhenti dulu gitu, itu postpone. Nah, kenapa kok harus ada postpone? Nah, berarti ini nggak dengerin videonya Bu Wanda nih. Padahal yang ngomong itu sudah menyenangkan sekali loh. Yuk, gimana? Wah, besok berarti saya keluarin ini besok ketika kuis. Kuisnya itu besok kira-kira 15 soal ya guys. 15 soal aja. Dan semuanya logika aja ya. Nggak usah yang susah-susah. Yuk, kenapa harus postpone? Ya sudah deh. Kalau nggak pada mau jawab. Untuk mengurangi risiko terjadinya penumpukan, Bu. Nah, gimana? Kok terjadi penumpukan? Iya, pada akhir musim jual. Ada akhir musim jual? Iya, itu yang saya baca dari materi tadi. Terus, kan itu baru yang dibaca. Interpretasimu? Interpretasinya gimana? Interpretasinya gimana? Jadi kalau misalnya nih gambar di sini tadi nih, ini udah selesai merancang gitu ya. Sekarang mau dia kasih ke sana gitu. Itu postpone-nya di mana berarti? Atau di sini? Gimana? Postpone itu gini. Jadi dia menunda untuk kalau untuk inventory gitu ya, dia menunda untuk kemudian menjual barangnya gitu loh. Jadi dia hentikan dulu, dia lihat ketika misal kok harga dolar tiba-tiba turun nih. Wah, kalau harga dolar turun dia nggak jadi untung dong. Tahan aja dulu gitu loh. Ditahan dulu,
sampai nanti situasinya itu memang menguntungkan, baru dia keluarkan. Itu postpone. Atau postpone karena kalau yang di sini dicontohkan nih yang punyanya HP, ada satu item yang dia belum lengkapi gitu loh. Nah, kalau khawatirnya kalau misalnya barang itu tetap dia launching gitu ya, tanpa ada di sini manual book-nya ya. Manual book-nya katakan cuman adanya bahasa Inggris gitu loh, atau bahasa Cina toh. Ini nanti nggak bakalan mau orang beli gitu loh. Wong saya nggak bisa baca, saya nggak bisa make kan gitu. Akhirnya dia tunda dulu sampai dia melengkapi dengan panduan yang memungkinkan digunakan banyak orang, nah baru dia keluarkan gitu. Atau kadang dia tunda keluarnya untuk melihat sikap dari masyarakat. Kalau dulu tuh iklan apa ya, jadi sebenarnya produknya mungkin udah jadi gitu ya, tetapi dia nawarinnya atau pernah mobil juga ya, dia cuma nunjukin lampunya toh, atau dia cuma nunjukin rodanya toh gitu, bikin orang itu akan penasaran gitu, sehingga apa sih ini kan gitu. Itu dia tunda dulu sampai akhirnya orang-orang semua fokus untuk melihat itu. Nah, baru dia keluarin barangnya. Macam itulah. Atau bisa juga dia memproduksi, dia sudah hitung gitu ya. Katakan dia mau ngejar supaya Idul Fitri ini dia bisa dapat keuntungan banyak gitu. Ini puasa nih orang pasti pada butuh nih. Misalnya kurma, atau mungkin makanan-makanan kering gitu ya, atau mungkin frozen food. Nah, itu dia produksi dulu sebelumnya dalam rangka memenuhi itu gitu loh. Nah, itu nanti baru dia keluarkan setelah itu. Jadi nggak dia jual dulu, dia cuma produksi aja. Produksi sampai nanti mendekati waktunya itu tadi, baru dia keluarkan. Nah, dia tahu nih pasti nanti bludak nih, yang minta pasti banyak. Nah, semacam itu. Gitu ya, mungkin cukup itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Izin tanya Bu, terkait postpone, apakah sama seperti halnya penimbunan Bu? Respon? Postpone iya. Bu, apakah sama kayak seperti penimbunan gitu Bu? Respon, kok respon sih? Aku tadi bilang respon kah? Postponement. Postponement. Iya itu Bu. Apakah sama dengan penimbunan? Ya, mirip. Iya, Bu. Mirip, betul. Iya, Bu. Iya. Betul, Bu. Betul. Tapi ya berarti enggak. Tapi berarti ya? Soalnya melihat dari beberapa kasus kemarin ya, Bu, itu kan ada kayak berita terkait penimbunan gas, misalnya seperti sembako, terus minyak. Nah, itu kan memiliki apa ya Bu, kalau dilihat dari konsumen itu kan merugikan dari segi harga Bu. Biasanya kalau misalkan menjelang kayak lebaran itu kan kayak sembako terus dan lain-lain itu kan mahal Bu, tapi kalau dari segi perusahaan itu kan dia bisa mengendalikan harganya. Nah, apakah si postman itu dia itu diberlakukan ketika apa Bu? Ketika kapan gitu Bu? Sebenarnya gini, kalau dia cuma mau lihat kayak kejadian yang kemarin itu namanya merusak pasar. Jadi itu tidak etis ya kalau buat supply chain melakukan semacam itu. Tapi kebanyakan juga ada juga yang memang yang melakukan kayak gitu. Intinya memang dia ingin keuntungan yang besar dengan dia mencoba menahan gitu loh. Sambil dia sebenarnya kalau yang kebanyakan atau secara teorinya ini lebih dilakukan dalam rangka mempersiapkan gitu ya, dalam rangka mempersiapkan supaya pemenuhan ke customernya itu lebih baik, sebenarnya begitu. Nah, kalau yang dilakukan hanya semata-mata keuntungan ke perusahaan aja, sebenarnya juga jadi nggak pas. Tapi semacam itu, prakteknya seperti itu. Kapan dilakukan? Ya itu strateginya dari perusahaan. Ketika perusahaan bisa melihat peluang, wah ini bagus nih,
kalau ini ditunda dulu nih, jangan dikeluarin dulu. Nah, misalnya kayak gitu. Atau nih tunggu sampai aturan dari kementerian keluar misalnya. Jadi perusahaan itu sebenarnya sudah memproduksi, katakan apa, motor listrik gitu ya. Nah, tetapi dia masih mau menunggu aturan dari pemerintah yang katanya mau memberikan subsidi yang dipotong jadi 7 juta itu. Nah, maka dia keluarinnya nanti dulu terus sampai nanti sudah keluar berlaku si SK itu baru dia keluarkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang itu sudah tertarik karena adanya penawaran dari aturan dulu gitu loh, atau bahkan mungkin kalau itu di situ aturannya mewajibkan, nah dia baru keluarin barangnya. Jadi tidak dia keluarkan dulu karena agak ada resikonya dari sisi kalau barang itu barang yang gampang rusak, nanti jadi riskan gitu loh kalau nggak segera terserap. Tapi kalau barang itu barang yang bisa disimpan lama, nggak masalah. Begitu sih. Jadi biasanya dilakukan itu untuk menguatkan supaya customer itu jadi lebih puas. Kalau misalkan akhirnya keluar SK bahwa yang namanya EV itu memang wajib gitu ya, maka mau nggak mau masyarakat itu akan melakukan itu atau melakukan konversi dan seterusnya. Gitu sih. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Cukup ya. Ini pertemuan yang terakhir sebelum kita Idul Fitri. Saya mengucapkan banyak maaf kalau saya mungkin ada kesalahan ketika menyampaikan atau ketika berinteraksi. Kemudian semoga kalian bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan baik gitu ya, sehingga betul-betul bisa meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita di akhir. Kemudian tadarusnya juga lebih ditingkatkan supaya kita nggak menyia-nyiakan waktu yang cuma 1 bulan dalam 1 tahun ini dengan sebaik-baiknya. Karena ya ini bulan yang paling indah, bulan yang paling banyak potongan harganya, tambahan harganya, tambahan nilainya gitu ya kalau Allah. Jadi kalau di matahari itu diskonnya banyak, tapi kalau yang dari Allah itu justru pahalanya yang banyak gitu. Sehingga ya berlomba-lombalah untuk bisa dapatkan itu. Jadi jangan banyak malas-malasan dan banyak main-main aja gitu ya. Oke, mungkin saya cukupkan itu. Saya akhiri dengan baca doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri ya. Saya izin live. Kita ketemu lagi besok setelah Idul Fitri dan offline di kelas. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bye.